Selamat sore Bang Sultan Lumbir. Mas Joko Lembu Sultan Ireng. Sultan Ireng. Gimana Bang nih kontes APPSI 2002 di Jember? Persiapannya pas kemarin dari Lumbir jam berapa ini? Alhamdulillah untuk kontes kita sampai ke acaranya juga ya, sampai sini sehat, selamat, waras, sapinya baik, kru saya juga, kru teman-teman ini pada sehat semua. Pak Mantri atau yang menangani tentang kesehatannya sapi yang kita bawa juga ada. Nah, kalau untuk saya sampai dari Banyumas itu memang duluan sapinya, Mas. Dari apa? Dari hari Rebu mereka sudah sampai kemari. Saya titipkan ke teman yang ada di Jember. Nah, biar diadaptasi dulu. Baru saya nyusul di malam Jumat. Di hari Jumat, hari Kamis malam Jumat. Jadi sampai sini saya Jumat, sapinya sekitar hari Rebu nyampe sini, Mas. Dan yang dibawa si Wisanggeni sama Arjuna Boying ya? Iya, Mas, karena lihat dari map peta itu hampir 16 jam itu kalau kosongan kita, kalau bawa sapi kan bisa sampai 20 jam. Jadi pertimbangan saya bawa 2 aja, Mas, untuk apa ya, partisipasi lah adanya acara kontes APPSI setelah pandemi COVID-19 ini, Mas, di Jember. Kalau Wisanggeni sama Boying kemarin transit di mana? Di tempat teman, Mas, di daerah sini Jember juga. Dia tempat ketua Korwil Jatim, Paman Alip, panggilannya itu Paman Alip. Alhamdulillah beliau itu mau menerima, kasih tumpangan lah untuk beberapa hari beradaptasi sapi-sapi saya sebelum terlaksananya kontes, Mas. Dan setelah perawatan ini bawa banyak kru, ini ada berapa kru ini? Saya bawa 12 orang, Mas. 12 apa 11? Wah, totalitas ini. Totalitas maksudnya gini, Mas. 2 truk, 2 sapi, kru ada 11 atau 12 orang. Jadi kalau seandainya selesai kontes, ada pertandingan bola, kebetulan kan kita di stadion ini. Jadi saya nggak kekurangan orang, Mas. Sekalian aja ya. Jadi sekalian mau saya mainkan di Liga Lumbir lah pokoknya, Liga Benggolo. Nanti kipernya Wisanggeni ya. Kipernya Wisanggeni orang. Yang satu gawangnya si Boying. Jadi saya bawa 2 sapi, 1 Boying, Arjuna Boying, yang kedua itu Wisanggeni, Mas. Jadi 2 truk, Wisanggeni 1 truk, Boying 1 truk. Karena kemarin sempat saya coba 1 truk 2 sapi, saya nyerah, Mas. Akhirnya saya suruh turun, saya panggil truk 1 lagi untuk membawa Arjuna Boying. Jadi 2 truk, 11 kru atau 12 kru itu. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, malah 13. Dia 13 kru. Iya, Mas. Termasuk kesehatannya. Kesehatan juga. Kesehatan. Kalau menurut kesehatan si Wisanggeni gimana kesehatan? Alhamdulillah stabil, Mas. Cuman tadi pagi kan setelah dibawa dari transit, kandang transit, terus dibawa sini mungkin karena banyaknya orang, putu-putu lah, apalah, panasnya begitu bagus, ya stres sedikit lah. Ya wajar lah, yang penting itu kalau menang urusan Tuhan, yang penting kita ikut partisipasi dalam kontes atau ajang bergengsi ini, kontes nasional APPSI 2022 perdana di Jember ini, Mas. Kalau Wisanggeni sendiri gimana? Pesaingnya ada yang kelihatan itu siapa? Ada, Mas. Sih sebenarnya saya nggak mau ngomong dia itu saingan atau pesaing, sama-sama kita itu satu payung di dalam APPSI kan, niatnya itu semuanya itu partisipasi ya, Mas. Walaupun intinya itu tetap dalam hati nggak munafik, satu tujuan itu tetap pasti ingin menang, tapi kan menang kalahnya itu ya udahlah, sementing kita intinya partisipasi lah intinya. Jadi intinya gitu, Mas. Ada sih yang bobotnya hampir atau mungkin ya saya nggak berani ngomong ya, Mas. Maksudnya bahasa Inggrisnya itu unda-undi. Unda-undi itu ada si Penton dari Tangerang, malah dari Tangerang, Mas, jauh kemari. Jauh ya dari Tangerang. Dan setelah adanya kontes ini, misal dapat juara 1 ini si Wisanggeni, apakah nanti akan dilelang? Tergantung, Mas. Kalau untuk Wisanggeni tergantung, Mas, dilihat lagi. Nominal yang harus dikeluarkan untuk si pemenang lelang ini. Kalau lelang tetap namanya sapi ya, Mas ya. Maksudnya saya juga nggak ambisi harus menguasai dia, biar gantian orang punya nama masing-masing. Kalau insya Allah dia bisa
dapat juara. Kalau dia nggak juara minimal dia udah tampil di sini. Kepuasan memiliki Wisanggeni ini gimana, Mas? Yang satu banyak penggemarnya, Mas. Namanya itu dominan banget, Wisanggeni penggemarnya. Gara-gara dia saya juga jadi artis itu, Mas. Setiap jalan difoto, setiap jalan difoto, pada minta foto. Jadi ada kepuasan sendiri lah. Maksudnya kita kalau mencari uang, mencari apa aja itu kan ya dominan kita nggak ada habisnya. Tapi kalau kita dapat uang tapi ada kepuasan itu kayaknya gimana lah, ada kepuasan sendiri lah Mas caranya. Apalagi saya kan orangnya sombong, Mas, pinginnya dilihat orang. Sombong tapi sederhana ya, Mas? Iya, sendal jepit, Mas, ini. Cuman orang keren yang berani masuk hotel Aston itu pakai sendal jepit, Mas. Malam Mas Joko ke Aston bawa sandal jepit gitu. Sempet diajakin Pak Haji datang ya ke depan gitu buat sambutan sebentar gitu. Ternyata disebut Mas Sultan dari Sultan Lumbir. Kenapa kok bisa punya kesederhanaan gini, Mas? Karena kan Mas Joko juga termasuk Sultan ini. Ya enggak, Mas, saya itu berpikir gini, saya itu apa ya, Mas, saya itu nggak bisa formal. Saya mau ketemu siapa, saya orang bebas. Jadi memang dasarnya saya itu seperti ini. Makanya kadang-kadang saya itu ya, saya setiap diajak ketemu siapa saya bilang saya itu nggak bisa formal. Saya apa adanya, ya saya apa adanya seperti ini. Karena bagi saya lebih asik seperti ini. Lebih asik seperti ini daripada saya harus pakai M. Saya punya, Mas, jam branded saya punya, baju branded saya punya, mobil yang keren saya punya. Cuman hobi saya, Mas, hobi saya yang nggak nguati, Mas. Hobi saya ngayal. Tapi ngayal keturutan. Siap. Saya lihat di story sampean kok lagi penggarapan proyek itu apa? Iya, Mas, jadi alhamdulillah kemarin ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 lahan yang saya beli sekitar 12.000 meter. Itu cuman dia nggak satu lokasi. Ada 1 lokasi, 2 lokasi, 3 lokasi, itu 4 lokasi sampai 5 lokasi itu. Jadi lokasi terpisah. Sengaja saya nanti untuk pengembangan, Mas, pengembangan peternakan. Jadi intinya saya pingin mewujudkan karakter ya, karakter peternak saya lah. Oh iya. Jadi saya pingin breeding, Mas. Jadi mungkin hampir 70% nanti saya kayak sepertinya beralih ke breeding. Penggemukan tetap, Mas, 30% itu tetap sapi-sapi bagus, sapi-sapi pejantan. 70%-nya dari peternakan saya itu akan breeding, Mas. Breeding itu apa ya namanya ya, pengembang biakan lah. Dari induk kita cari untuk pedetaan dari induk. Karena hitung-hitungan saya kemarin saya sempat hampir banding lah sama temen itu. Saya tanya 100 ekor dari pejantan, bisa nggak kamu dalam 14 bulan itu menghasilkan 100 juta atau 200 juta? Setelah dihitung itu enggak, Mas, enggak ketemu. Karena apa? 10 juta modal awal, 1 ekor ya 10 juta. Dalam 14 bulan dipelihara. Kalau 1 bulan pakannya 700.000. Ini kan teorinya ya, Mas, teorinya. Nyatanya kita nggak tahu. Kita semuanya kembali kepada yang punya lah. 700.000 1 bulan. Jadi 14 bulan itu sekitar 9.600.000. Kalau seandainya sapi pejantan 1 ekor itu di apa ya? Dalam 14 bulan laku cuma 20 juta atau 22 juta kan nggak dapat untung, Mas. Modal 10 juta, pakan 9.600.000, bukan belum tenaga dan lain-lain. Tapi kalau breeding kita dapat misalnya saya punya 100 ekor betina, 60% aja yang jadi atau 70% jadi. Kalikan selama 14 bulan itu 9 bulan masa kelahiran, 5 bulan lepas susu. Harga pedetannya itu kita ratakan 10 juta per ekor, Mas. Dikali 70 ekor berapa, Mas? Atau dikali 60 ekor berapa? 600 juta. Jadi kalau untuk bisnis kayaknya lebih bagus ke breeding. Makanya ada beberapa lahan yang sedang saya bangun juga ekowisata. Saya bangun seperti bentuk ekowisata itu untuk apa? Untuk breeding, Mas. Jadi di sana nanti juga ada tempat wisata ya? Ada, Mas. Jadi saya konsep taman. Jadi orang nggak hanya melihat sapi, orang tidak hanya mengenali kandang sapi, tapi ada sesuatu yang beda di kandang sapi ini, Mas. Ada gitu juga edu farm juga? Ada. Edu ternak itu? Ada. Ada ya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang sekolah atau yang teman-teman mahasiswa yang PKL atau yang apa itu, dia nanti akan saya jelaskan tentang
peternakan saya, dia walaupun ini loh, ini seperti ini seperti ini, penjelasannya seperti ini. Kembali ke kontes ya Mas, ini Siap. harapannya gimana nih Wisang Geni untuk hari ini? Optimis, semangat ini gimana? Saya tetap optimis, pingin menang Mas. Harapannya? Kalaupun tidak menang, ya itu kan kembali lagi kehendak yang punya Mas. Jadi saya di sini itu tujuan saya satu, partisipasi, silaturahmi dengan saudara-saudara Jember, karena selama ini waktu saya di shooting sama media-media YouTube ini teman-teman itu penasaran, jadi pingin kapan main Mas Joko, kapan main. Nah, ajang kontes APPS inilah menyempatkan saya supaya bisa main kemari, supaya bisa bersilaturahmi dengan orang-orang yang saudara-saudara ada di Jember. Karena apa? Kalau saya tanpa ada acara seperti ini Mas, kayaknya jauh banget ya Mas, hampir 16-17 jam saya kalau naik mobil kemari itu ya kan. Iya betul sekali. Jadi intinya alhamdulillah. Ya kalau niat pingin menang tetap menang. Siapa yang nggak pingin menang Mas? Siapa yang nggak pingin menang? Dengan maksimal saya beli sapi dengan harga mahal, saya perawatan dengan maksimal. Siapa yang nggak pingin menang? Tapi kan perjalanan itu lumayan jauh, susunya sapi ya tergantung yang di atas nanti gimana ininya lah. Oke, kita Seperti berdoa itu. bersama semoga Wisang Geni mendapatkan Amin, juara. amin Mas, amin, amin. Mudah-mudahan ya Wisang Geni dapat yang terbaik lah menurut penciptanya gitu aja Mas. Oke, amin. Salam dulu untuk peternak Indonesia. Salam peternak Indonesia, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap berjuang karena apa? Dengan adanya kontes APPS ini, insya Allah sapi-sapi yang super, yang bagus, yang apa, harganya juga semakin bagus dan semakin super. Oke, mantap. Intinya seperti itu. Jadi APPS ini terbentuk bukan hanya untuk ajang kontes atau sekedar organisasi, tapi apa? Meningkatkan harga sapi-sapi super yang tidak hanya dipandang hitungan sebagai kerakas, kan gitu Mas. Oke. Jadi ternyata adanya PPS ini, ada kontes ini, orang berlomba-lomba untuk mencari sapi-sapi bagus Mas. Intinya seperti itu. Terima kasih Mas Joko, pemilik Wisang Geni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.